A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Sekarang hadis ke-38. Udah? Udah dibuka? Udah? Saya bacakan. Al-Hadisus Saminu Wassalasun, hadis ke-38. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, Allah dia berkata, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah ta'ala qala berfirman, Man adali waliyan, siapa saja yang memusuhi li bagiku seorang wali, siapa saja memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harb, maka sesungguhnya aku mengumumkan kepadanya perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan apa saja yang seorang hambaku taqarraba ilayya, mendekatkan diri kepadaku, bi syai'in, dengan sesuatu yang ahabba ilayya, lebih aku sukai, mimaftaratuhu, dari apa yang aku wajibkan atasnya, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil, yang sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa iza ahbabtuhu, lalu apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih, kuntu, maka aku adalah sam'ahu, pendengarannya, alladzi, yang yasma'u bihi, yang dia yasma'u, mendengar, bihi, dengannya. Wa basarahu alladzi yubasiru bih, dan aku adalah penglihatannya, alladzi, yang yubasiru bih, yang dia melihat dengannya. Wa yadahul lati yabtishu biha, dan aku adalah tangannya, allati, yang yabtishu biha, yang dia bertindak dengannya. Wa rijlahul lati yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang yamshi, dia berjalan biha, dengannya. Wala in sa'alani, dan sungguh jika dia meminta kepadaku, la u'tiyannahu, pasti aku berikan kepadanya. Wala inis ta'azani, la u'izannahu, dan sungguh jika dia meminta perlindungan kepadaku, la u'izannahu, pasti aku berikan perlindungan kepadanya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, hadisnya sah. Maksudnya kita teliti. Tadi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, ini namanya hadis qudsi, ya. Hadis qudsi. Nabi bersabda, kemudian dinisbatkan lagi kepada Allah. Allah berkata, ini namanya hadis qudsi, ya. Dinisbatkan kepada Allah yang berkata. Allah berkata, berfirman, Man adani waliyan, siapa saja yang memusuhi waliku, ya, faqad azantuhu bil harb, maka sesungguhnya aku umumkan kepadanya perang. Nah, ini dulu kita bahas ya. Jadi di dunia ini Allah punya
wali. Pertama kita pahami dulu makna wali. Ya. Wali itu kalau artinya itu yang dekat. Wali artinya yang dekat. Kadang wali diartikan teman setia, ya. Kemudian kadang-kadang diartikan penolong atau pelindung wali, atau terkadang diartikan yang mengurus satu urusan atau yang bertanggung jawab atas satu urusan. Nah, wali secara umum, ya, wali secara umum itu ditujukan kepada makhluk seluruhnya, ya. Karena Allah yang mengurus dan mengatur seluruh urusan-urusan hamba, meliputi orang mukmin, orang kafir, orang yang baik dan orang yang jahat. Coba dilihat Al-Quran, surat Al-An'am ayat 61 dan 62. Al-An'am. Baca tahu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata yang lapan kata itu aja. Yang Kata idza jaa ahadakumul. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarriqun. Lagi summa Ruddu ilallahi maulahumul haqq. ya habis itu. Hatta Kata sampai apabila datang kematian ya kepada salah seorang di antara kamu, dia wafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajibannya. Cuma kemudian mereka hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ya udah habis itu. Ya. Perhatikan lafaz maulahum ya. Hatta sampai idza apabila ja'at telah datang ahadakum kepada seorang di antara kalian, yakni al-maut, kematian, tawafat rusuluna. Rusul biasa kita artikan apa? Utusan kami. Di sini utusan di sini maksudnya bukan nabi tapi para malaikat. Maka para malaikat kami tawafatkum mewafatkannya. Fahum dan mereka para malaikat itu utusan kami la yufaritun tidak menyia-nyiakan perintah taat, ya. Sumarutu kemudian mereka siapa ini? Malaikat. Seorang di antara kalian hamba Allah ada yang mukmin ada yang kafir. Kemudian mereka rutu dikembalikan ilallah kepada Allah maulahum, itu sebagai jadi situ artinya apa itu maulah, orang yang mengurus mereka al-haq dengan benar-benarnya. Maulah karena dia tuan, ya, penguasa yang menguasai. Nah, jadi ini dengan makna yang umum, ya. Jadi Allah sebagai wali hamba Allah secara umum meliputi orang kafir dan orang mukmin. Nah, itu secara umum maknanya. Tetapi yang dimaksudkan di hadis ini walinya adalah secara khusus. Coba lihat surat Al-Baqarah ayat 257. Al-Baqarah. Iya 257. Yang Allahu Waliyul ladzi, iya coba. A'udzubillahi
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Dem di situ atin. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum. Yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Ya, Dia mengeluarkan mengeluarkan mereka dari mereka dari kegelapan kepada pada cahaya. Nah itu, perhatikan. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, penolong atau pelindung alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya, nah, ini wali secara khusus. Jadi wali Allah adalah orang-orang beriman. Ya. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dia Allah mengeluarkan mereka orang-orang beriman minaz zulumat dari kegelapan ilan nur kepada cahaya. Kemudian di ayat surat Yunus ayat 62 dan 63 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ingatlah, inna auliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah, ini tadi orang-orang beriman, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula ada kesedihan atas mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau jadi wali Allah, ya, berdasarkan ayat ini tidak ada rasa takut dan tidak pula ada rasa sedih, tidak ada kekhawatiran. Kalau nggak ada kekhawatiran, nggak ada rasa sedih, berarti hidupnya tenang nggak? Tenang. Yang bikin kita membuat tidak bahagia kan karena hidupnya nggak tenang. Itu ini patokan buat kita. Ya, orang-orang beriman adalah orang-orang yang tidak takut, tidak ada kekhawatiran, dan tidak pula bersedih hati. Nah, kita kembali lagi ke hadis. Man adali waliyan, siapa saja yang memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harb, maka sesungguhnya aku umumkan kepadanya perang. Coba, kalau Allah mau umumkan perang berarti apa ini? Marah kan? Allah marah gak? Siapa saja yang menyakiti, misalnya contoh, siapa saja yang menyakiti orang-orang beriman, siapa saja yang menzolimi orang-orang yang beriman, Allah langsung tangan tuh mengumumkan perang. Kalau Allah yang mengumumkan perang, mau diazab ya kuasa Allah, pasti dilawan sama Allah, ya kan? Dikasih azab tuh, di dunia dan di akhirat. Maka itu guru saya tuh Ustaz Amar rahimahullah, ya, katakan, beliau berpesan kepada santri, jangan terdetik di hati kita sedikit pun untuk membenci orang-orang beriman. Tuh bahayanya tuh, ya kan? Nggak boleh. Ya, walaupun dalam pergaulan ada yang namanya berselisih, tapi jangan sampai membenci. Nggak boleh. Jadi ya, ini keutamaan bagi wali Allah, yakni orang-orang yang beriman. Allah sangat sayang, sangat dekat terhadap orang-orang beriman. Tuh makanya di dalam Al-Quran kan sering dipanggil kan orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Itu kalau dalam kajian ilmu balaghah, ya itu kata panggil, ya untuk yang jauh, tetapi kadang untuk ditempatkan ke yang dekat karena kasih sayangnya. Jadi Allah sayang terhadap orang-orang beriman dan sangat dekat. Nah, ini keutamaan wali Allah dapat perlindungan, pertolongan dari Allah. Nah, kalau dapat perlindungan, dapat pertolongan dari Allah, maka kita tidak perlu ada rasa khawatir, cemas, ya, dan bersedih. Kadang-kadang kan begini, kayak orang mau wafatkan misalkan, apa namanya itu, orang tua,
khawatir dengan anak, nanti kalau ini siapa lagi yang kasih makan, kalau misalkan kita udah tiada ya kan, itu di belakang kita tuh. Makanya lo bilang tuh falah maupun alaihim walahum yazanun, itu tafsiran itu Allah nanti yang menanggung urusan-urusan mereka tuh, anak-anak ya kan, kerabat-kerabat dijaga sama Allah. Kemudian jangan kamu bersedih atas apa yang akan datang, atas apa yang akan terjadi buat dirimu dalam kubur di akhirat. Nah itu Allah berikan rasa aman buat kalian orang-orang beriman. Kita serahin aja sama Allah semua urusan kan. Nah kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan apa yang seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai ya, ilayya di situ ada apa ya? Di terjemahannya habis itu lanjutannya namanya di sini tidak lah ya. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai mimmas tuhu, dari apa yang aku wajibkan kepadanya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh, dan seorang hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Itu dulu kita bahas. Nah, jadi dari lafaz hadis ini kita ambil faedah ya. Amalan sunnah dengan amalan yang wajib lebih utama amalan yang wajib. Baru habis yang wajib ditunaikan. Kalau kita mau nambah, kita tambah yang sunnah. Banyak juga kaum muslimin misalnya mau ada keinginan apa dia sholat malam, kan sholat wajib kagak. Iya, balik kan sholat malam doang. Yang utama sholat wajibnya. Kalau sholat sunnah kan dikerjain nggak dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Jadi banyak nanti kan perkara-perkara ibadah bertemu yang wajib dengan yang sunnah. Misalnya sebagai contoh, setelah Idul Fitri kita disunahkan misalnya puasa Syawal. Puasa Syawal hukumnya sunnah kan? Kemudian di dalam bulan Ramadan ada hutang puasa, misalkan kamu wanita haid ya, dikodok puasa Ramadannya. Nah, sebelum dia memulai puasa Syawal, diutamakan dulu puasa kodoknya, karena itu hukumnya wajib. Nah, karena yang wajib itu lebih utama daripada yang sunnah, kecuali memang belum sempat sampai selesai, waktunya udah sempit tuh untuk melaksanakan sholat lagi puasa Syawal. Misalnya udah sisa 5 hari lagi nih, puasa Syawal kan berapa hari? 6 hari kan? Nah, maka boleh dia dahulukan puasa Syawal karena waktunya yang terbatas. Begitu cara mendudukannya ya. Kita utamakan dulu yang wajib, baru yang sunnah. Nah, kemudian seorang hamba senantiasa wala yazalu 'abdi, seorang hambaku senantiasa yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Nah, dari lafaz hadis ini kita ambil pelajaran perkara-perkara ibadah yang sunnah ya, kita kerjakan itu bisa menjadi penyebab Allah mencintai kita. Jadi orang memperbanyak sunnah-sunnah setelah yang wajib itu menjadi penyebab Allah akan cinta kepada kita. Kalau Allah udah cinta kepada kita nih utamanya nih bawah itu
lanjutannya. Fa iza ahbabtuhu, lalu apabila aku telah mencintainya, kuntu sam'ahu, aku adalah pendengarannya, alladzi yasma'u bih, yang dia itu mendengar dengannya. Ini bagaimana ini maknanya? Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya. Sedangkan Allah nggak serupa dengan makhluk. Nah, ini jangan diartikan seperti ada tuh apa? Wahdatul wujud ya. Tuan, saya yang sensitif gimana tadi? Yeah. Manggalin kalau mesti. Jangan salah, jangan disalah tafsirkan. Jangan orang itu mengaku wali Allah, udah setiap apa yang dia dengar itu ini Allah nih yang dengar, ya kan? Bukan begitu maksudnya. Yang dimaksud dengan Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, tangannya, kakinya, maksudnya Allah jaga hamba-hambanya yang mukmin dari berbuat dosa, tuh, ya. Atau ada juga yang berkata kalau ingin berbuat dosa kemudian ingat Allah, maka dia nggak jadi berbuat dosa, begitu maksudnya. Tuh, ya. Dijaga gitu ya. Dijaga. Wali Allah bukan jalan di atas air. Satu Mekah. Intinya di sini berarti di Mekah bukan begitu. Wali Allah orang beriman. Ya, kebanyakan orang keliru dalam menafsirkan wali, ya. Wali Ben. Nah, ya. Nah, kemudian nih berikutnya nih ya. Wala insa alani, dan apabila dia wali Allah itu meminta kepadaku, la'u'tiyannahu, tentu aku akan memberikannya. Jangankan meminta, kadang-kadang orang-orang beriman baru terlintas di dalam hati aja udah dijabah. Kadang-kadang sering terjadi seperti itu. Sama kayak di surga juga gitu nanti, apa yang terlintas dalam hati ya ada kayak gitu. Nah, ini apa namanya, Allah akan mengabulkan apa saja yang dia minta, ya. Tapi tetap kita menjaga dari tidak terkabulnya doa yang dulu pernah kita bahas, ya kan? Apa ya? Masih ingat gak? Pakaiannya jangan haram-haram, terus makanannya, minumannya jangan sampai yang haram. Kalau masuk ke dalam diri kita tuh makanan yang haram, ya, misalkan pencariannya dari riba contoh, nah maka itu jauh dari terkabulnya doa. Ada. Jadi perbuatan dosa adalah termasuk penyebab tidak terkabulnya doa. Maka kita kalau mau berdoa dicuci dulu nih, berarti kita cuci dulu nih dosa kita dengan istighfar, biar enteng, istighfar banyak-banyaknya. Yang diajarin sama Nabi kalau dalam sehari berapa kali? Kali ini 3 kali Ustaz. Istighfar. 100 ya. Istighfar, astagfirullah. Ya. Aku mau meminta ampun, harus tahu artinya zikir-zikir yang kita zikirin itu harus tahu artinya. Astagfirullah artinya apa ya? Minta ampun. Ya Allah, ampunilah aku. Iya boleh, aku meminta ampun kepada Allah. Ya kan? Minta ampun dulu. Kalau habis sholat berapa kali? Istighfar deh. Habis sholat 100 tak. 3 dong nih. 3 kali. Kalau 100 itu terlepas. Kalau di hadis tuh di satu majelis, di satu tempat duduk Nabi beristighfar 100 kali. Di satu majelis tempat duduk gitu ya kan.
Ya sambil di jalan juga nggak apa-apa ya. Gitu kan. Pas 100 kali. Nah itu yang utamanya kalau ada kesulitan diberi jalan keluar itu keutamaan istighfar. Terus kalau ada kesedihan dilapangkan. Terus yang ketiga didatangkan rezeki dari arah yang tidak diduga. Tuh dari hadis itu penyebab seret rezeki apa? Dosa. Kok orang kafir nggak sholat tapi rezekinya lancar? Itu istidrot namanya. Ya. Jangan silau, ya. Jangan silau dengan kekayaan seseorang. Ya. Kalau seseorang itu dilapangkan rezeki sama Allah tapi jauh dari Allah, nah itu calon istidraj. Istidraj itu azab yang datang dengan tiba-tiba, ya, dari arah yang nggak disangka. Nah, berikutnya, wala inis ta'azani, dan apabila dia minta perlindungan kepadaku dari bahaya, ya, la u'izannahu, pasti aku benar-benar melindunginya. Itu Allah sebagai penolong dan sebagai pelindung bagi orang-orang yang beriman. Jangan takut. Sama penampakan takut. Jangan. Bisa dipahami ya ini ya. Kalau udah bisa dipahami, kita lanjutkan hadis berikutnya. Ada pertanyaan nggak dari hadis ini? Nih. Taraji. Ini ya, dia masuk dengan wali Allah bukan orang-orang yang bisa terbang atau jalan di atas air, bukan. Yang masuk wali Allah adalah orang-orang beriman. Ya, hadis berikutnya al hadisut tasi wassalasun. Hadis ke-39 Andi bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, innallaha tajawazali an ummati al khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Innallaha, sesungguhnya Allah, tajawazali, telah memaafkanku, memberikan maaf kepadaku, an ummati, dari umatku, al khata'a, yang keliru, wan nisyan, dan lupa. Tahu nih, wa mastukrihu alaihi, dan apa yang dipaksa, ya, yang dipaksakan atasnya. Hadisun hasan, hadisnya hasan. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al Baihaqi, Imam Baihaqi fi Sunan, di dalam kitab Sunan. Nah, hadisnya hasan, ya, bisa dijadikan hujjah. Kan kita teliti matannya. Allah telah memaafkan untukku, Nabi kan, dari umatku karena apa ini? Pertama, al-khoto'a, keliru. Keliru itu maksudnya gini, berbuat tanpa sengaja, bukan dengan sengaja, keliru. Misalnya apa ya? Apa itu? Tapi kalau nembak orang keliru ada hukumannya. Omar ada hukumannya. Berbuat dosa nggak disengaja. Kalau berbuat dosa nggak disengaja berarti sadar gak tuh? Kalau kadang sadar, kadang nggak sadar. Kalau nggak sadar tidur berarti kan?
tidur, misalkan tendang, Menang Ustaz. iya, contoh ya kan, di puncak nendang ya, misalnya, Nggak sengaja ya. nggak sengaja, nggak dosa gitu, Ustaz berarti nggak sengaja. nggak sengaja, ya. Kemudian Lupa. lupa bos, lagi puasa Ramadan, Minum. makan, Piring. Piring apa lagi? minum, ya kan? Terus gimana tuh? Lupa, terus baru pas udah minum terus ingat. Pas udah minum, Baru ingat. ingat, dimaafkan, tuh, terusin ininya puasanya, Jangan terus minum. ya terusin minumnya. Ingat. Habisnya. Nah yang nanggung tuh pas lagi di mulut, inget, tuh dibuang, jadi terusin minumnya, Bajir kata Amita. ya. Terus bercampur suami istri di siang hari, nggak sengaja, lupa gitu kan? Dia bisa lupa juga. Enggak misalnya, itu termasuk juga ya kan? Manusia. Tuh. Oh di bulan Ramadan nggak boleh ya bercampur. Nggak boleh siang hari, boleh. Kecuali lupa ya. Ya, kalau lupa lain lagi dong. Yang belaga lupa Mas Ya Le. enggak lah. Enggak kebetulan. Pasti ya. Waduh, Ingat. iya kalau lupa dimaafkan, lanjutin puasanya. Itu sebagai rezeki karunia dari Allah, ya. Bukan diterusin itunya bos ya. Tanggung itu. Nah, kemudian wamas tukrihu, Paksa. dan apa yang dipaksa. Misalnya contohnya seperti sahabat-sahabat itu, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dulu kan orang tuanya itu, ibu bapaknya disiksa sama orang-orang kafir Quraisy karena masuk Islam. Ibunya tuh ditombak kemaluannya itu kan. Terus bapaknya itu diikat di kuda, atau kakinya diikat salah satu kuda, kemudian diikat lagi, ditarik saling membelakangnya gitu. Kemudian Ammar bin Yasir dipaksa suruh mengucapkan Lata wal Uzza, suruh mengimani Lata dan Uzza, berhala-berhala. Gak tahan ngelihat siksaan mereka terhadap orang tuanya, akhirnya mengucapkan, tapi bukan dari dasar hati. Karena kepaksaan. Iya, nah itu dimaafkan gitu maksudnya. Tante. Ya. Jadi ada tiga ya, yang dimaafkan. Ya ini karena apa tadi? Keliru, berbuat tanpa sengaja. Lupa. Minum khamar juga bisa tadi tuh ya kan, nggak sengaja. Ini minuman apa ini? Keren Sprite gitu ya kan? Ada Arthur. Enggak. Nah, itu dimaafkan. Tapi jangan diterusin minumnya. Nah, terus isian karena lupa dan apa yang dipaksa dimaafkan, artinya apa ya? Enggak kena enggak kena dosa. Kalau minum hammer, Iya. terus sembar gini, ya Allah subhanallah semuanya kan terpaksa gitu. Minum Sampai. minum khamar. Karena kita menghormati, karena kita terpaksa karena sama suami gitu ya. Karena nggak enak sama teman-temannya. Saya Oh enggak dong, enggak begitu. Tolak dong, tolak. Enggak. Ini kan artinya enggak tahu gitu ya orang. Kalau tahu begitu jangan. Kita duduk aja bersama orang peminum. Peminum, itu aja kita dilarang. Apalagi sampai minum bareng. Boleh. Nggak ada kata apa namanya? Nggak ada toleransi dalam hal masalah itu. Kita begitu maksudnya, kita buat tanpa sengaja, itu orang sengaja. Kita nggak tahu ya kan? Tapi dia dalam hati nggak mau minum gitu, tapi kesubuhan. Tanpa tahu dia, tahu orang-orang itu. Kagak lah, harusnya tolak suami. Kita bisa ngelawan suami, tapi kalau itu tadi. Kalau maksiat kita bisa lawan Iya, nggak ada ketaatan kepada makhluk, satu makhluk pun dalam hal bermaksiat kepada Allah. Kan di
Iya. Kasih contoh. Walaupun itu suami Harus dilawan. nggak boleh taat. Gitu. Ada hadis itu Nabi katakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada siapapun dari makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Bukan begitu maksudnya yang tadi. Bukan. Kalau itu harus ditolak, dosa kalau nggak ditolak. Bisa dipahami ya? Belajar hadis nih. Bisa dipahami ya? Lanjut ya? Iya. Ini bisa selesai malam ini nih bos. Ganti buku di besok. Ya, selesai aja. Oh, satu aja lagi. Hadis 40 ya. Al hadisul arbaun. Kan hadis arba'in ya. Arba'in itu 40. Cuman di sini untuk tagrib maksudnya hadisnya ada 42 ini. Kalau diartikan secara arti bahasa arba'in itu 40 hadis. Tapi maksudnya di sini adalah 42. Ini hadis ke-40. Al hadisul arbaun, hadis ke-40. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah berkah keduanya. Olah dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil biman kibi di bahuku, memegang bahuku. Maqala lalu Rasulullah SAW bersabda, kun fit dunya ka'annaka gharib. Jadilah fit dunya di dunia ka'annaka seperti annaka bahwa kamu seolah-olah kamu gharib, orang asing, au abiru sabil, atau orang yang menyeberang jalan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma semoga Allah berkah keduanya adalah biasa yaqulu berkata, idza amsaita, apabila engkau amsaita berada di sore hari, fala tantadhiris sabah, maka janganlah kalian menunggu waktu sore hari. Wa idza asbahta, dan apabila engkau berada di pagi hari, fala tantadhiril masa, maka janganlah kamu menunggu sore hari. Wa khudh min sihhatika limarodik, wa khudh, dan ambillah min sihhatika, dari sehatmu, limarodik, untuk sakitmu, wa min hayatik, dan dari hidupmu, limautik, untuk matimu. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya sah. Nah, itu Nabi bersabda kepada Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Kalau misalnya gitu nih, datang ke negeri orang, ya kan? Coba biasanya sikap kita bagaimana terhadap mereka? Sopan, berhati-hati, ya kan? Seenaknya beda sama keadaan kita di kampung, ya. Ya udah kayak Bang Jago ceritanya ya, seenaknya gitu ya kan, maunya ya kan. Kadang-kadang ya berbuat sewenang-wenang, nggak boleh. Berbuat sewenang-wenang terhadap orang lain itu tidak nggak boleh. Ya, kita harus berbuat baik kepada orang. Ya, berkata juga sama, ulignasi husna itu kan. Berkatalah kepada orang itu baik. Au abiru sabil. Nah, jadilah kamu seperti orang yang menyeberang jalan. Kalau nyebrang jalan kan tengok kanan kiri kan, supaya kita nggak ketabrak ya kan. Nah, maksudnya berhati-hatilah kamu dalam dunia ini, gitu. Hati-hati, waspada. Ya, kalau ada bahaya, menghindar dari bahaya. Nah, kemudian Ibnu Umar biasa berkata begini nih, apabila kamu berada di sore hari,
jangan tunggu pagi. Apabila kamu berada di pagi hari, jangan nunggu sore hari. Ini begini maksudnya nih. Ini semakna dengan hadis lain tuh, badiru bil amal. Bersegeralah dengan amal. Fitanan. Karena khawatir ada fitnah. Nah, kalau kita misalkan sudah ada niat baik, mau berbuat baik, segera dikerjakan. Nanti kalau ditunda-tunda, malas, digoda sama setan, jadi nggak berbuat. Tuh, setiap amal baik apa aja, kita harus segerakan. Karena kalau tidak disegerakan, khawatir banyak fitnah yang menyebabkan gagal berbuat baik. Itu maksudnya, kalau di pagi hari jangan tunggu sore hari, jangan tunda-tunda. Kalau di sore hari jangan tunggu pagi gitu. Harus disegerakan dalam beramal soleh supaya tidak kena fitnah. Nah, kemudian ini wakhudh min sihatika limarodik, ambillah dari sehatmu sebelum sakitmu. Kita disuruh memanfaatkan waktu sehat kita untuk beramal soleh, dimanfaatkan baik. Karena nanti kalau udah sakit susah, mau berat maksudnya, berat karena kan tenaganya udah lemah. Itu banyak perkara-perkara ibadah yang tidak bisa kita kerjakan, kecuali yang wajib-wajib. Kalau yang wajib-wajib, kalau sholat mah walaupun sakit tetap kerjakan, nggak boleh ditinggalkan. Nah, kita harus memanfaatkan waktu sehat kita, maksudnya gitu ya, sebelum datang sakit. Nah, kemudian disuruh memanfaatkan hidupmu sebelum matimu. Hidup kan cuma sekali. Nah, kita ini enggak maksudnya yang kita rasakan ini ya. Kalau hidup secara hakikat ada berapa kali? 2, mati 2. Jadi ada 4. Mati dulu pertama kita kapan nih matinya? Yang pertama. Lahir. Belum jadi apa-apa, masih jadi tanah. Mati. Satu tuh. Kemudian ya hidup. Nah, dia kan kita sekarang ini nih. Kemudian nanti mati. Ya kan? Nanti hidup lagi. Tuh, mati 2 kali, hidup 2 kali. Ini maksudnya hidupmu yang sekarang kita rasakan ini. Manfaatkan baik-baik hidupmu sebelum datang matimu. Maksudnya berbekalah dengan amal soleh tuh, untuk menuju akhirat. Karena kalau udah pintu tobat udah ditutup, udah sampai ke kerongkongan, ya kan, kita belum sempat bertobat kepada Allah, maka di akhirat nanti kita akan celaka. Kita manfaatin baik-baik. Ada kita rutinitas ya kan, pengajian, ini Allah kasih kesempatan untuk berbuat baik, ya kan, maka kita manfaatkan baik-baik itu yang diabaikan. Nah, itulah yang dimaksudkan kun fit dunya ka'annaka gharib au abiru ya, penjelasan utama. Bisa dipahami ya, insyaallah ya. Kalau ada pertanyaan nanti aja setelah ditutup ya. Kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.